Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Gimana keadaannya semua? Alhamdulillah baik Pak. Ada yang nggak hadir? Saya kira hadir semua ya. Hadir semua Pak. Oke, baik. Sebelum mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, baik teman-teman semua. Pada kesempatan siang hari ini, kita akan membahas mengenai konsep ekoteologi dalam Islam. Namun sebelum itu, sebelum masuk kepada materi, saya ingin tahu pemahaman teman-teman semua sebelumnya mengenai ekoteologi. Apa itu ekoteologi? Coba teman-teman yang tahu atau yang belum tahu silahkan scan ini. Apa itu ekoteologi menurut teman-teman semua? Ada yang mengatakan hubungan alam dengan Tuhan, spiritual dengan lingkungan. Kemudian belum tahu, ada ilmu alam dan ketuhanan. Kemudian ada lagi, ada kaitan alam dan Tuhan. Nah ini kan bermacam-macam. Pemahaman teman-teman semua bermacam-macam. Ada yang belum tahu, ada yang mengatakan bahwa ekoteologi itu kaitannya dengan alam dengan Tuhan. Nah untuk itu, karena berbagai macam perspektif, kita tonton video tentang ekoteologi. Alam semesta bukan sekadar benda mati, melainkan ciptaan Tuhan yang memiliki nilai spiritual, etis, dan religius. Setiap agama memandang alam sebagai tanda kebesaran Tuhan yang harus dipelajari dan dijaga. Manusia diberi amanah sebagai wakil Tuhan di bumi, tugasnya merawat, bukan merusak. Sebab merusak lingkungan adalah dosa kolektif yang menyalahi prinsip keseimbangan ciptaannya. Intinya, merawat lingkungan bukan hanya soal etika sosial, tetapi juga ibadah, wujud nyata keimanan kita kepada Tuhan, Sang Pemilik alam semesta. Mari kita jaga lingkungan kita sebagai komitmen menjalankan tugas wakil Tuhan di muka bumi dengan nilai-nilai spiritual. Ya, jadi itu video singkat mengenai apa itu ekoteologi. Namun, sebelum kita masuk kepada materi, sebetulnya apa sih tujuan teman-teman semua harus memahami mengenai ekoteologi? Coba. Nah, teman-teman itu diharapkan mampu mengidentifikasi mengenai konsep ekoteologi dalam Islam dan juga dapat mendeskripsikan elemen kunci ekoteologi itu apa? Ada manusia sebagai khalifah, harmoni dengan alam, nilai spiritual keimanan. Nah, kemudian kita masuk kepada pembahasannya teman-teman. Konsep ekoteologi dalam Islam. Sebelum kita memahami jauh mengenai konsep ekoteologi, kita harus tahu dulu. Kita harus tahu betul apa itu definisi dari ekoteologi. Next. Nah, definisi ekoteologi ada pada ekologi dan teologi. Apa itu ekologi? Yaitu eikos dan logos. Ekologi dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai pemahaman lingkungan dan bumi. Sedangkan teologi dari theos dan logos yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu tentang pemahaman ilmu atau pelajaran tentang ketuhanan. Sehingga dapat didefinisikan ekoteologi adalah hal yang membahas tentang interaksi alam dengan agama atau agama dengan lingkungan. Ilmu ekoteologi akan memahami mengenai hubungan harmonis manusia, alam, dan Sang Penciptanya. Selanjutnya, pada prinsipnya, ekoteologi berlandaskan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 31. Barangkali teman-teman di sini ada yang mau membacakan dalil Al-Qur'annya? Silahkan. Saya Pak. Ya.
Boleh, silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Shadaqallahul adzim. Ada Al-Baqarah ayat 30 menjelaskan khalifatu fil ard. Nah, makna khalifah di sini menurut Al-Baqarah ayat 30 yaitu yang pertama ada wakil atau penerus Tuhan di muka bumi. Kemudian yang kedua adalah penjaga keseimbangan atau al-mizan. Dan selanjutnya adalah pemikul tanggung jawab moral. Jadi sebagai khalifatu fil ard, kita manusia sebagai khalifah di muka bumi, itu tugasnya ada 3. Makna khalifah itu. Yang pertama adalah wakil. Untuk apa? Untuk memelihara ciptaannya. Bukan untuk mengeksploitasinya, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, al-mizan. Makna khalifah yang selanjutnya adalah al-mizan, yaitu menjaga keteraturan dan harmoni agar ekosistem tetap sesuai dengan sunatullah. Dan selanjutnya, makna khalifah diartikan sebagai pemikul tanggung jawab moral, yaitu perbuatan yang merusak alam dipandang sebagai pengkhianatan amanah dan pelanggaran ketauhidan. Jadi ketika ada manusia yang mengeksploitasi hutan, yang membabat hutan, yang merusak lingkungan, yang membuang sampah sembarangan, itu merupakan salah satu manusia yang melanggar aturan dan pengkhianatan amanah terhadap aturan sunatullah. Selanjutnya, pada konsep ekoteologis ada pilar konsep ekoteologis. Apa itu pilar-pilarnya? Di sini ada tauhid ekologis, kemudian manusia sebagai khalifah, dan rahmat untuk semesta. Seperti yang kita sudah ketahui bersama bahwa manusia sebagai khalifah, yaitu manusia tugasnya menjaga keseimbangan, keadilan ekologis. Kemudian pilar yang selanjutnya adalah tauhid ekologis yang mengakui seluruh alam sebagai tanda-tanda atau ayat Allah untuk merawatnya, dan itu sebuah bagian daripada ibadah. Selanjutnya, rahmah semesta. Islam yang rahmatan lil alamin diterjemahkan sebagai kasih sayang terhadap sesama makhluk dan seluruh ciptaannya, termasuk alam dan bumi. Selanjutnya, nah, kalau kita tadi sudah mengetahui konsep ekoteologi, kemudian harmonisnya, harmoni keseimbangan mengenai lingkungan dan mengenai keadilan sosial. Harmoni keseimbangan lingkungan diartikan sebagai apa? Contohnya menjaga air, tanah, udara, dan keanekaragaman hayati yang lainnya. Kemudian selanjutnya keadilan sosial. Keadilan sosial ini terejawantahkan dengan tidak mengeksploitasi alam yang menimbulkan ketimpangan. Nah, khalifah kita sebagai manusia yang sebagai khalifah itu dituntut untuk mewujudkan keadilan antar generasi ke generasi. Selanjutnya, kalau kita sering mengenal istilah ukhuwah Islamiyah, maka hari ini pada konsep ekoteologi kita mengenal apa itu konsep ukhuwah makhlukiyah. Apa itu ukhuwah makhlukiyah? Ukhuwah makhlukiyah itu adalah konsep persaudaraan yang meliputi seluruh makhluk di alam semesta, termasuk kita sebagai manusia, hewan, tumbuhan, dan tentu lingkungan. Nah, konsep ini mengajarkan untuk saling menyayangi, mengasihi sesama ciptaan Tuhan dengan prinsip dasar kesamaan sebagai makhluk. Kalau kita melihat konsep Islam, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar sesama umat Islam. Nah, kalau pada konsep ekoteologis jauh lebih besar, yaitu
konsep ukhuwah makhlukiyah. Jadi seluruh ciptaan Tuhan di muka bumi itu kita saudara. Saudara dalam hal apa? Dalam hal untuk saling menjaga. Kita tidak boleh melukai hewan, menyiksa hewan. Kita tidak boleh mengeksploitasi, merusak lingkungan. Dan juga yang lainnya. Lanjut. Apa sih yang kita bisa lakukan dalam hal konsep ukhuwah makhlukiyah dalam konsep ekoteologi? Yang pertama, boleh dibaca. Adilah, yang pertama ada apa? Ada menjaga lingkungan. Ini adalah hal yang terkecil yang kita bisa lakukan dan terapkan pada kehidupan sehari-hari, yaitu menjaga lingkungan, berperilaku ramah lingkungan, kemudian tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak merusak habitat dan ekosistem hewan gitu. Kemudian yang kedua, ada apa? Mas Sabik? Peduli terhadap hewan. Dalam arti apa? Dalam arti tidak menyiksa hewan. Lah, ada hewan yang disembelih, yang dikonsumsi. Itu kan ada aturan tata cara penyembelihannya. Harus menggunakan pisau yang tajam. Karena itu tidak menyiksa, begitu. Dan itu tidak semua ayam yang, katakanlah ayam yang kecil kita potong. Tidak. Nah, itu bersikap adil dan peduli terhadap hewan itu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya menghargai semua makhluk. Menghargai semua makhluk diartikan sebagai memperlakukan sesama manusia, hewan, dan tumbuhan dengan penuh kebaikan dan pengertian. Jadi semua ciptaan Tuhan, termasuk kita terhadap sesama manusia, kita terhadap hewan, dan kita terhadap lingkungan, itu perlu adanya penghargaan. Jadi jangan sampai diabaikan, walaupun itu alam, kita abaikan alam. Walaupun ada hewan, kita abaikan hewan. Itu. Karena mereka pun sama-sama ciptaan Tuhan. Baik, selanjutnya. Oke. Barangkali itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini tentang konsep ekoteologi dalam Islam. Barangkali teman-teman di sini ada yang ingin bertanya? Silahkan. Saya, Pak. Oh iya, silahkan. Tadi kan Bapak ngejelasin tentang bahwa manusia itu sebagai khalifah di bumi, yaitu yang diberi amanah Tuhan lah gitu. Terus kalau memang manusia itu disebut sebagai khalifah di bumi, tapi kenapa ya sebagian besar kerusakan yang ada di bumi itu tuh adalah ulah manusia? Bahkan mungkin tanpa adanya manusia, bumi akan lebih baik. Oke, saya kira sangat bagus pertanyaannya dan menarik untuk kita bahas. Kita lihat slide pada dalil Al-Quran, teman-teman kita semua simak. Dalam ayat ini itu disebutkan bahwa kita semua adalah khalifah fil ar di sini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lalu di ayat selanjutnya kita merusakkan manusia, melakukan pengerusakan. Ala innahum humul mufsidun. Itu kan ada kontradiktif. Tapi bukan berarti yang disalahkan adalah kita sebagai khalifahnya. Tetapi yang disalahkan adalah manusia yang diberi tugas, diberi tanggung jawab sebagai wakil Tuhan di muka bumi, itu mengkhianati tugasnya. Kita sebagai khalifah itu mengkhianati amanah untuk menjaga sunatullah, untuk menjaga Tuhan sebagai sunatullah. Ya, jadi sebenarnya yang disalahkan itu adalah manusia, individu yang tidak mewakilkan Tuhan itu ya, Pak? Iya, karena tadi sudah jelas bahwa kita sebagai khalifah di bumi, maknanya sebagai wakil Tuhan di muka bumi, di slide selanjutnya. Oke, terima kasih, Pak. Ya, oke, saya kira cukup ya pada kesempatan siang hari ini. Untuk mengakhiri, silahkan untuk memimpin doa. Ya, untuk menutup perkuliahan kita pada siang hari ini, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.